Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Damayanti dari kelas MJ 303. Baik, saya akan mempresentasikan mengenai ujian tengah semester yang telah dikerjakan beberapa pekan yang lalu. Dan sekarang saya ingin mempresentasikan UAS yang telah diberikan mengenai bagaimana cara saya mempresentasikan atau menjelaskan jawaban yang telah saya kerjakan di ulangan tengah semester yang lalu. Jadi pada kasus yang pertama itu ada jawabannya, yaitu yang ini, pola produksi Konstansa untuk 500 unit per triwulan. Jadi ada triwulan pertama sampai ke 4. Jadi jumlah penjualan unit itu ada 250 di triwulan pertama dan jumlah produksi 500. Terus simpan unit. Jadi disimpan unitnya itu 250 kali 100, jadi hasilnya 25.000. Dan triwulan kedua 400 jumlah penjualannya dan jumlah produksinya 500. Jadi itu 350 kali 100 sama dengan 35.000. Yang ketiga ada penjualan unit 1050, jumlah produksi 500, subkontraknya itu simpan unit itu minus 200 ya. Jadi di subkontraknya itu ada 200 kali 2000. Jadi itu 400.000. Yang keempat 450 penjualan dan jumlah produksi 550 kali 100 sama dengan 5.000. Jadi hasil dari semuanya itu yang simpanannya itu simpan unit itu pada 500 unit per triwulan itu 65.000. Jadi hasilnya didapat dari 25 ditambah 35. Terus dikurangi 200 subkontrak. Terus ditambah 5.000 jadi hasilnya 65.000. Dan yang tadi yang subkontrak yang minus itu jadi 200 kali 2.000 sama dengan 400.000. Jadi jawabannya 400. Jadi total keseluruhannya itu 465.000. Jadi dalam pola ini produksi tetap sebesar 500.000. Maksudnya 500 unit per triwulan tanpa adanya fluktuasi. Perhitungan biaya itu caranya dengan biaya perputaran tenaga. Jadi nggak ada biaya perputaran tenaga karena produksi tetap konstan. Ya, kita lihat tetap konstan. Jadi biaya simpan pada triwulan pertama 500, jumlah produknya kan, produksi permintaan 250. Stok akhir 250. Jadi biaya simpannya itu 250 kali 100 sama dengan 25.000. Terus total mana tadi? Yang kedua 500 ini dan hasilnya akan menjadi 350 kali 100 jadi 35.000. Yang triwulan ketiga begini 500, 150 di minus 200 itu subkontraknya tadi 200 unit. Triwulan keempat 500, 450 dan 50 jadi 50 kali 100. Itu hasilnya 5.000. Jadi total biaya simpan itu 65.000 seperti yang ini. Yang sudah saya kerjakan sebelumnya. 65.000.
Biaya subkontraknya tadi triwulan 3 200 unit kali 2000 itu 400. Jadi biaya total produksi konstan itu ditambah komponen ininya itu biaya simpan ditambah subkontrak. Jadi 65.000 tambah 400.000 jadi 465.000. Lalu yang jawaban kedua itu pola produksi bergelombang. Jadi produksi bergelombang ini tabelnya seperti ini: triwulan, jumlah penjualan, produksi, simpan, perputaran tenaga kerja, lembur, dan subkontrak. Triwulan pertama itu 250, jumlah penjualannya dan produksinya 250, tidak ada simpan, perputaran, atau lain semacamnya. Triwulan kedua itu penjualannya 400, jumlah produksinya juga 400. Jadi perputaran tenaga kerja 150 dikali 4.000 jadi 600.000. Yang ketiga, triwulan ketiga 1.050, jumlah produksi 1.000 jadi 600 dibagi 200 kali 4.000. Jadi 600. Bagaimana saya mendapat hasil ini? Itu karena dari jumlah penjualan dan produksi. Jadi 600 dibagi 200 kali 4.000 sama dengan 12.000. Uang lemburnya itu 300 kali 1.000 jadi dapat 300.000. Subkontraknya 50 kali 2.000 sedangkan 100.000. Jadi ini semua total biayanya. Perputaran tenaga kerja hasilnya 612, lembur 300, dan subkontrak 100.000. Jadi total keseluruhan 1.012.000. Dan ini penjelasannya yang seperti saya jelaskan tadi, yang hasilnya. Jadi pola produksi moderat yang bagian ketiga 450 unit pada triwulan 1 dan 2, 850 unit pada triwulan 3 dan 4. Jadi ini tabelnya. Lalu tadi itu tabelnya dalam pola yang di atas tadi itu produksi lebih stabil dibanding pola bergelombang dengan kenaikan kapasitas produksi yang lebih terkontrol. Jadi perhitungan biayanya itu yang pertama biaya perputaran tenaga kerja dari triwulan kedua ketiga. Jadi ke 450 jadi sampai ke 850, jadi ada kenaikan sebesar 400 kan, dari 4,5 sampai 8,5. Jadi biaya perputarannya 400 dibagi 200 kali 4.000 jadi hasilnya 8.000. Jadi itu biaya perputaran tenaga kerja. Namun biaya simpannya itu triwulan pertama ada 450, produksi permintaan 250, stok akhir 200. Jadi 200 kali 100.000 sama dengan 20.000 dan semacamnya. Jadi total semua biayanya itu kalau ditambahkan 20.000, 25.000, 45.000 menjadi 95.000. Lalu biaya lembur. Triwulan ketiga produksi 850 unit melebihi 700 unit, lembur 150 unit dikali 1.000. Jadi hasilnya menjadi 150.000. Triwulan keempat produksi 850 unit melebihi 700 unit, lemburnya itu 150 unit dikali 1.000 sama dengan 150.000. Jadi total biaya kerja lembur itu hasilnya 300.000. Jadi itu semua total biaya kerja lemburnya. Namun ada total biaya produksi, pola produksi moderat. Ini komponennya itu tadi dari biaya perputaran,
biaya simpan, biaya kerja lembur, dan total biaya itu 8.000 dari biaya perputaran, 95.000 dari biaya simpan, biaya kerja lemburnya itu 300.000. Jadi hasilnya 403.000. Jadi kesimpulannya itu berdasarkan perhitungan biaya dari masing-masing pola produksi, hasilnya adalah sebagai berikut, yaitu hmm, mana tadi? Maaf ya. Yaitu pola produksi terus total biaya. Jadi konstannya itu 500 unit per triwulan, jadi 455.000. Bergelombang mengikuti pola penjualan itu 1.012.000. Moderat 450 unit, lalu 850 unit. eh Biaya total biayanya 403. Dari ketiga pola tersebut, pola produksi moderat memiliki biaya paling rendah 403.000 sehingga menjadi pilihan terbaik bagi PT Musak. Ya, kalau kalian lihat itu pola produksi moderat memiliki biaya paling rendah ya sebesar 403. Kemudian ada pun contoh tugas atau jawaban dari kasus kedua yaitu menggambar jaringan project. Jadi setiap aktivitas dihubungkan dengan pendahulunya sebagai berikut. A 6 jam sampai C 5 jam, B 7 jam, D 6 jam, dan E 5 jam. C 5 jam, D 6 jam, dan E 5 jam, D 6 jam, F-nya 8 jam, D, E 5 jam, G 4 jam, F 8 jam, sampai G 4 jam. Dari hubungan ini kita bisa menggambar diagram proyek. Saya tidak gambar karena kemarin saya sangat sibuk dan saya sedikit lupa. Jadi namun perhitungan critical path methodenya itu CPM membentukkan restart ES dan refinish. Jadi S-nya itu A 0, IF-nya A dengan S plus durasi sama 6, dan ini segala macam sampai dengan menentukan late start LS dan late finish. Jadi LFG, AFG 29, LSG dan LF durasi 29, 4,25, dan terakhir itu ada LFA, LSC, dan 6 LSA 6 kurang 6 sama dengan 0. Jadi segitu dulu dan masih ada beberapa yang mungkin belum saya sampaikan. Dan ketiga itu menentukan slack time dan jalur krisis slack time LS. Ada A sampai C, sampai G. Yang S, F, LS, LF, dan slack angkanya berubah. Jadi jalur critical path-nya itu A ke C ke D ke F and G. Total durasi 29 jam. Jalur krisis adalah jalur dengan total slack time 0 dan menentukan waktu terpanjang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan project. Jadi sekian dulu presentasi yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah pengucapan atau jawaban yang salah, dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.